isu-isu di dalam lapas. Apakah di dalam lapas itu ada fasilitas mewah, Pak? Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama kami di Onsi Keji, obrolan seru di balik jeruji. Ini adalah podcast pertama kita. Perdana ya. Jadi apa sih itu Onsi Keji? Mungkin Ibu bisa jelaskan? Ya, Onsi Keji itu dari kepanjangan saja obrolan seru di balik jeruji. Jadi di sini kita akan membahas segala sesuatu mengenai lapas, itu baik petugas maupun narapidananya ya, yang mungkin banyak orang tidak tahu ya kan. Nah, di wadah ini kita akan memberikan informasi dan edukasi kepada kalian mengenai hal tersebut. Kesempatan kali ini kita akan mengundang secara langsung Kepala Lapas kelas 2A Tenggarong. Tapi sebelumnya kita lupa mengenalkan diri. Oh iya, betul sekali. Iya, karena pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang ya kan. Iya. Jadi kita harus mengenalkan diri dulu nih. Ya, saya Rifanda Huda dan rekan saya Rini Sihab. Siap. Siap-siap ya. Ini kesempatan kali ini kita akan mengundang Bapak Kalapas. Di sini mungkin akan memberikan sedikit informasi secara umum ya mengenai lapas itu apa atau seperti apa saja yang diberikan untuk warga binaan gitu ya. Ya, betul sekali. Langsung saja kita persilahkan Bapak, selamat datang Pak. Selamat di podcast datang kami, Bapak Pak. di podcast apa ya? Obrolan seru di balik jeruji. Seru kan Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak, katanya saya dengar-dengar nih Bapak nih hobinya mancing loh pemirsa. Mancing kerusuhan, mancing apa ya? Nggak tahu kita ini. Iya Pak ya, benar Pak ya, hobinya mancing nih Pak ya. Alhamdulillah. Jadi Pak ya. kegiatan selain kerja, tenis, menimang cucu, iya. ada salah satunya hobinya adalah mancing. Mancing. Jadi alhamdulillah mancing harus kita laksanakan untuk keseimbangan kepenatan Iya. sebagai Kalapas kelas 2A Tenggarong. Karena penting ya Pak ya untuk merefreshing otak ya kan, biar harus tahu seimbang. harus Betul, seimbang nih ada antara pekerjaan dan juga hobi. relaksasinya. Iya. Iya. Benar-benar. Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai Kalapas, Bapak? Alhamdulillah Bapak kemarin masuk di bulan Januari, pertengahan bulan Januari tahun 2020. Kalau sekarang udah tanggal 25 Maret 2022, berarti sudah sekitar 2 tahun 2 bulan. Itu di lapas kelas 2 Tenggarong ya Pak ya. Alhamdulillah. Berarti sebelum di sini Bapak juga menjabat Kalapas di tempat lain, Pak. Itu di lapas mana aja, Pak? Alhamdulillah kita back to basic lagi. Sebenarnya lapas kelas 2A Tenggarong ini sudah seperti rumah Bapak sendiri, karena alhamdulillah begitu Bapak selesai kuliah di Akademi Ilmu Masyarakatan tahun 95, Bapak ditempatkan di waktu itu masih rutan kelas 2B Tenggarong. Kelas 2B. Tahun 1096. Tepatnya di tanggal 27 September Bapak 27 September 1996 Bapak resmi melaksanakan tugas di rutan kelas 2B Tenggarong waktu itu. Sampai bulan Januari 2007 Bapak masih di Tenggarong, dan Bapak waktu itu sempat kasupsi registrasi dan BIM Kemas waktu itu, sempat 2004 sampai 2007, berarti 3 tahun. Di bulan Januari Bapak promosi ke Lapas kelas 2A Samarinda. Tepatnya tanggal 5 Bapak dilantik sebagai KPLP LP kelas 2A Samarinda. Bergeser pas 3 tahun Bapak jadi KPLP. Di tanggal 5 juga Bapak serah terima KPLP. Bapak geser ke Kasih Binadik di LP kelas 2A Samarinda. Terus di bulan Mei tahun 2013 alhamdulillah Bapak promosi ke jadi karutan pertama, yaitu di Pangkalan Berandan di Sumatera Utara.
Jauh sekali ya. Jauh ini. Alhamdulillah jadi Bapak akhirnya menginjak Pulau Sumatera, jadi karutan pertama di sana, karutan kelas 2B juga. Sekitar 1 tahun 5 bulan Bapak bergeser kembali lagi ke Kalimantan Timur sekitar bulan November. Jadi Kepala Bapas Samarinda. Nah, 1 tahun 7 bulan kalau tidak salah. Bapak bergeser lagi jadi Kepala Rutan Tanjung Redep. 2 tahun 3 bulan Bapak di Tanjung Redep, alhamdulillah promosi ke LP kelas 2A Sampit, Kalimantan Tengah tahun 2018, bulan apa ya waktu itu ya? Bulan Oktober atau September kalau tidak salah. Dan di 2020 Januari tanggal berapa ya? Tanggal 9 atau 10 bawa dilantik dari Kalapas kelas 2A Samarinda. Alhamdulillah. Jadi Bapak kembali ke sini LP Lapas kelas tadinya 2B dan Bapak masuk, alhamdulillah Bapak jadi Kalapas pertama setelah bertingkat jadi LP kelas 2A. Berarti banyak sudah ya pengalaman Bapak ini ya, dari lapas, dari Sabang sampai Merauke ini. Pasti banyak sekali nih hal-hal yang berkesan Bapak alamin ya kan Pak selama bertugas menjadi Kalapas. Kira-kira apa itu Pak hal-hal yang Bapak yang berkesan nih sebagai seorang Kalapas? Yang jelas kesan pertama kita sebagai petugas pemasyarakatan pastinya banyaklah, di setiap UPT pasti ada chemistry tersendiri, ada pengalaman tersendiri. Jadi karena waktu itu jadi karutan pertama di Bangkalan Brandan, yang pertama jadi karutan, dan waktu itu jauh kan ya, harus 2 kali terbang. Banyak hal yang Bapak pengalaman di sana, bahwa khususnya di Sumatera Utara orangnya keras sebetulnya, bukan orangnya, tapi omongannya kan keras, dan tidak pakai tedeng aling-aling, kalau bilang orang Jawa langsung aja. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak harus fight di situ. Kasarnya bahwa Bapak harus prinsip Bapak adalah di sana harus kita beli apa yang mereka jual di sana. Bapak harus fight di sana, karena biasa di sini bisa dibilang slow aja, di sana ketemu orang yang temperamennya lain. Berarti harus menyesuaikan ya Pak ya, menyesuaikan diri ini, adaptasi harus. Pernah gitu nggak ya, Pak, terjadi pada saat Bapak dinas menjadi Kalapas, pernah terjadi hal-hal yang tidak hal-hal yang buruk gitu Pak terjadi ya kepada Bapak? Di rutan Bangkalan Brandan 2 orang melarikan diri, tapi yang satu bukan langsung 2, bukan 1 orang, terus akhirnya bisa kita bujuk, dia akhirnya kita bisa bawa pulang lagi, terus 1 lari. Di Tanjung Redep ada 2 orang, tapi alhamdulillah ketangkap semua. Itu ya hal buruknya ya Pak. Ya pastilah. Pasti ya Pak ya, pasti ada sisi baik dan buruknya, itu pasti ada ya Pak ya, pengalaman di seluruh lapas yang pernah Bapak jabat gitu ya sebagai Kalapas. Pastilah di mana-mana pasti ada. Pasti ada ya Pak ya. Ada yang baik, ada yang buruk, itu pasti. Tinggal bagaimana kita membawa diri, membawa anggota ini kemana kan gitu. Ya, maunya. Itu adalah tadi pengalaman dari beliau. Sekarang kita ini masuk ke hal inti mungkin Bu ya. Sebelum kita masuk ke isu-isu lapas, mungkin kita akan menjelaskan dulu, mungkin nanti dijelaskan langsung sama Bapak Kalapas ya. Apa sih itu lapas sebenarnya? Kan kebanyakan orang tahu di lapas itu adalah tempat kekerasan, tempat penyiksaan ya. Kebanyakan seperti itu kan. Karena orang mungkin tidak tahu nih apa itu lapas. Apa sih itu lapas, benar. Mungkin kita secara langsung mendengarkan penjelasan dari Bapak Kalapas tentang mengenai apa itu lembaga pemasyarakatan. Silakan Bapak.
Jadi pemasyarakatan sebetulnya dibagi dua ya, perawatan dan pembinaan. Perawatan untuk di rutan, di rumah tahanan, dan untuk pembinaan adalah di lembaga masyarakat. Tapi pada kenyataannya di lapangan, kita bisa ambil contoh di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Tenggarong sendiri, jadi dui fungsi yang juga jadi perawatan tahanan dan juga pembinaan, kan gitu. Jadi kalau memang banyak orang luar yang tidak tahu bahwa di lembaga masyarakat itu apa, makanya sama teman-teman sekarang harus kita blow up apa-apa yang kita kerjakan di lembaga masyarakatan, seperti pembinaan, seperti pelatihan kemandirian, dan hasil-hasilnya harus kita blow up ke media online dan media cetak, biar orang di luar sana, masyarakat di luar sana tahu bahwa lembaga masyarakatan atau rumah tahanan negara bukan bukan seperti mereka perkirakan, bahwa untuk ada tadi yang dibilang ada penyiksaan, kekerasan, tapi ada juga yang tidak semua itu benar dan tidak semua itu juga salah. Dan itu banyak juga kemarin seperti di LP narkotika pada narkotika Yogyakarta ada temuan begitu, tapi alhamdulillah di lapas kelas 2 Tenggarong insya Allah tidak ada lah. Amin. Mudahan sampai selanjutnya sampai Amin, kapanpun tidak pernah terjadi ini ya, Amin. kekerasan yang terjadi untuk warga binaan di sini ya, karena di sini kita selalu melakukan pembinaan agar mereka nanti mungkin setelah bebas bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Itu tujuannya ya Pak ya. Itu Itu pembinaan di lapas kelas 2 Tenggarong, jadi ada pelatihan kemandirian, pembinaan kemandirian dan pelatihan kerohanian. Dan alhamdulillah di lapas kelas 2 Tenggarong yang muslim alhamdulillah ada pondok pesantrennya. Kalau muslim ada kebaktian setiap minggunya kan gitu, seminggu bisa 2 kali, hari Minggu sama hari Kamis. Yang non muslim kan gitu, yang Kristen Protestan. Alhamdulillah yang muslim kita selalu sholat berjamaah dengan keterbatasan masjid yang ada kan gitu. Tapi kita maksimalkan pembinaan kerohanian bagi seluruh agama dan kepercayaan. Dan untuk pembinaan kemandirian di tahun ini sebetulnya ada 24 pelatihan kemandirian, tapi karena anggarannya di Bintang untuk penanganan COVID, jadi dilaksanakan setengah. Dan alhamdulillah udah kita laksanakan 12 kegiatan pelatihan kemandirian dan alhamdulillah udah selesai. Nah, tadi kan sudah tahu kan arti dari lembaga pemasyarakatan apa. lembaga Sekarang pemasyarakatan nih ya. yang ditunggu-tunggu nih Bu sekarang. Ada lagi Isu-isu di dalam lapas. Kan Tentang banyak lapas itu ya. pertanyaan pasti dari pemasyarakat. Apalagi yang paling viral di dunia dalam- pertelevisian kayaknya ya kan. benar. Di mana-mana. Apakah di dalam lapas itu ada fasilitas mewah, Pak? Alhamdulillah di lapas Tenggarong tidak ada. Itu yang penting karena isu-isu banyak ya, isu seperti di Sukamiskin, di Cipinang dan seterusnya, dan setelah hasil dari Inspektorat Jenderal terbukti itu, nanti itu benar ada kan begitu. Sebetulnya kita bilang isu kamar mewah, kamar yang seperti apa, kan begitu. Kalau di seluruh kamar, di seluruh blok di kamar, masing-masing kamar ada televisi, ada kipas angin, apakah itu dibilang mewah? Kan begitu. Karena khususnya di lapas Tenggarong kapasitas cuma 350. Hari ini diisi 1.190 dengan overcrowded, over kapasitas di atas 300%. Kalau tidak kita siasati dengan salah satu dikasih kipas angin setiap kamarnya, kasih televisi untuk hiburannya, apakah itu dibilang bawang mewah? Tidak. Menurut saya tidak. Karena barang mewah mungkin salah satu kamar ada klosnya duduknya, ada
seperti di rumah gitu ya Pak ya, seperti di rumah pribadi, Ada. ada AC, mungkin AC ada dan kulkas segala gitu ya macam. Pak ya. Betul. Mm-mm. Alhamdulillah kan memang di luar sana saya dengar ada ya, khususnya di lapas-lapas besar lah di Jawa sana. Misal di Kalimantan Timur tidak ada. Banyak sebetulnya isu. Ya. Bukan cuma itu aja, isu ada mungkin apa namanya salah satu penghuni yang mengendalikan narkoba dan segala macam. Banyak lah Ya, isu-isu. isu-isu itu banyak berkembang ya Pak, apalagi di medsos itu kan ya kan. Sedikit Mereka aja tidak viral, tahu, sedikit mereka viral. tidak tahu cuma tahu dari medsos mungkin langsung cuma berkembang situasi dan kondisinya tidak tahu di Oh, lapangan benar, seperti apa. benar. Khususnya untuk di lembaga di pemasyarakatan sendiri, kalau untuk hal-hal yang baik dan hal-hal yang baik tidak akan viral. Kalau Ya, untuk berita negatif itu cepat sekali menyebarnya, betul Paling betul, itu betul. mendetik udah viral. Iya. Betul sekali. Kalau Padahal untuk yang bagus, yang kita apa namanya kita laksanakan, kita kerjakan apa namanya untuk masyarakat di luar tidak akan viral ya Pak Kalau ya. untuk yang jelek pasti viral. Padahal banyak hal-hal yang kita lakukan yang terbaik untuk warga binaan, tapi itu Alhamdulillah. tidak dijadikan isu gitu Pak ya. Harusnya kan itu tuh yang bisa dijadikan isu ya kan, bukan hal-hal yang buruk selalu dijadikan isu ya kan. Betul sekali. Selanjutnya kekerasan kepada narapidana. Orang taunya di penjara itu pasti dapat kekerasan, melakukan tindak pidana, masuk ke dalam lapas, dibinanya dengan kekerasan. Sementara kekerasan itu kan dapat melanggar HAM. Jadi apakah benar memang di lapas itu terjadi kekerasan seperti itu, Bapak? Isu yang kemarin sempat beredar adalah kejadian kekerasan di LP Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta. Kita bisa tahu bahwa hasil dari apa namanya investigasi dari Inspektur Jenderal bahwa dibilang ada ditemukan kekerasan di sana. Tapi bisa saya garis bawahi bahwa khususnya di Lapas Tenggarong itu insya Allah tidak akan terjadi karena saya sebagai Kalapas Kelas 2 Tenggarong sangat tidak dan akan saya tidak tegas bahwa ada salah satu anggota saya yang melakukan penganiayaan atau kekerasan yang tanpa sebab, kan gitu. Jadi harus ditunjukkan dulu salahnya. Ini salahnya apa? Dan itu pun tidak dianjurkan, kan gitu. Kalau misalnya diomongin dengan mulut, ngapain harus dengan tangan dan kaki, kan begitu. Betul, Pak. Saya sangat keras kalau ada anggota yang melakukan tindakan kekerasan. Ya, bisa saya tekankan bahwa insya Allah di Lapas Tenggarong tidak akan terjadi. Hati-hati Jadi, loh ya dengan ya. kekerasan, bahaya. Nanti kita dapat SK ini. Tanda tangan kamu kalau kamu melakukan kekerasan loh ya. Hati-hati, Benar, jangan benar, melakukan benar. kekerasan ya terhadap warga binaan, bahaya. Jadi jika warga binaan itu melanggar hukuman disiplin misalnya, apa itu hukuman disiplin? Misalnya dia melakukan pelanggaran sedang, ringan dan berat, tentu konsekuensinya beda, Bapak ya. Jika salah satu warga binaan melakukan pelanggaran berat, otomatis seperti Bapak bilang tadi tidak boleh melakukan kekerasan. Jadi untuk membuat efek jerah kepada narapidana tersebut seperti apa, Bapak? Langkah yang pertama adalah kita akan masukkan warga binaan yang melakukan pelanggaran keamanan ketertiban di lapas akan langsung kita masukkan ke pengasingan. Besoknya baru kita berita acara, dan kalau memang terbukti dia melakukan pelanggaran, harus kita kenakan register F untuk tidak bisa kita berikan pembinaan baik PB, CB dan seterusnya. Mungkin insya Allah dengan itu mereka akan jerah dan insya Allah akan tidak akan mengulangi lagi. Kesalahan. Nah, karena rugi loh ya kan, register F itu kita tidak akan dapat remisi ya kan, dan ditunda mungkin untuk program pengusulan PBCB Pembinaan, mereka ya kan Pak ya. Berarti register F itu berlaku sampai dengan warga binaannya bebas. Enggak, Ya, kan register tidak. khususnya di database itu akan di lock, akan dikunci sekitar 9 bulan. 9 bulan. Iya.
Oke. Otomatis jadi tidak harus dengan kekerasan ya kita warga binaan melakukan pelanggaran tidak harus dengan kekerasan. Tapi mungkin tadi dengan register app di mana mungkin hak mereka seperti remisi itu akan ditunda saja gitu lah ya. Mungkin itu pun mereka juga berarti akan bisa tetap dapat saja tapi setelah register app-nya berakhir. Oke. Gitu. Satu lagi mungkin Bapak Isu masuknya barang terlarang ke dalam lapas. Bapak udah keliling jadi petugas masyarakatan di sudah berapa tempat. Yang paling susah adalah yang paling susah apa ini namanya? Mengatasi sebetulnya dari teman kita sendiri yang bajunya sama-sama kita. Kalau dari barang titipan dari keluarga yang menitipkan makanan itu insya Allah Aman. lebih mudah. Kan ya karena selalu dilakukan pemeriksaan ya Pak. yang ya. dari teman kita ini sendiri, karena tidak semua petugas kita merah putih, masih ada yang abu-abu kan begitu. Tapi akan kita ingatkan terus, akan kita tekan terus bahwa kita harus membuat lapas kita ini bersih. Kalau bukan kita sendiri siapa yang mau? Yang mau menjaga, yang mau melindungi kan? Ya. Disitulah di sini di lapas kelas 2A Tenggarong kita mencari nafkah, kita menghidupi istri kita, suami kita, anak kita kan gitu. Dengan kita bekerja di lapas ini, mohon maaf kita juga bisa menggadekan untuk membangun rumah, untuk beli tanah dan sebagainya. Karena kita kerja di sini, kerja di lapas. Jangan sampai kita kerja sini, kita juga perak di sini kan gitu. Ibaratnya begitu. Yang jelas yang paling susah kembali lagi yang paling susah adalah menjaga teman-teman kita sendiri. Soalnya kalau dari luar dari barang titipan kan itu, dan yang jelas Bapak tegaskan bahwa untuk teman-teman termasuk Bapak masuk lapas harus digeledah. Bapak setiap masuk ke lapas Bapak minta untuk digeledah. Bapak harus memberikan contoh kepada teman-teman bahwa inilah prosedur SOP yang harus dilaksanakan setiap ke seluruh pegawai siapapun itu. Berarti di sini harus tetap mengingatkan ya Pak ya, untuk petugas juga agar tidak melakukan memasukkan narkoba untuk ke dalam lapas itu sendiri. Kalau bahasa Bapak itu adalah ya. bahasa Bapak adalah itu atau yang begitu oknum yang begitu Bapak bilang adalah kapal selam. Oh, kapal selam ya Pak istilahnya. Oh ya, kapal selam nih. Kita punya istilah baru nih ya, kapal selam. Dan juga untuk langkah-langkah itu kita akan lengkapi nanti dengan pemasangan metal detektor. Ini untuk penitipan barang ini X-ray kita kebetulan rusak. Jadi insya Allah di tahun ini insya Allah akan diperbaiki, dan yang terbaru adalah insya Allah nanti akan kita pasang juga X-ray untuk penggeledahan untuk badan barang-barang yang ada di badan. Jadi akan kelihatan kalau berupa metal nanti akan bunyi itu karena sangat sensitif. Oh, seperti di bandara itu ya kan? Ya, Kita masuk terdeteksi nih apa barang-barang kita bawa di dalam Makanya badan di bandara itu kan. harus lepas ikat pinggang, jam tangan, cincin dan seterusnya kan gitu. Oh, gitu. Nanti akan berlaku juga di sini gitu. Wah, seru ya kita ini ya, sudah seru banget ini obrolan kita mengenai lapas itu. Itu tadi segala adalah informasi sudah ya. sebagai informasi benar-benar. Itu tadi adalah sebagian informasi yang ada di kalangan masyarakat. Walaupun belum semuanya Anda terjawab, mungkin banyak. nanti kita akan lebih detail ke bagian-bagian tertentu seperti di pengamanan dan di pembinaan. Nanti kita akan mengundang lagi ya tamu-tamu khusus pejabat-pejabat yang ada di lapas ya kan. Di situ nanti akan menjelaskan secara terperinci nih bagian-bagian mereka apa saja yang mereka lakukan dan mereka kerjakan ya. Tadi Bapak Kalapas sudah menjelaskan tentang
tentang isu-isu yang ada di kalangan masyarakat tentang mengenai lapas. Sekarang kita mau dengar inovasi yang ada di lapas, seperti program-program pembinaan selama Bapak menjabat di Lapas Kelas 2A Tenggarong. Mungkin Bapak punya program-program khusus pembinaan seperti apa, seperti yang tadi Bapak jelaskan, seperti ada pesantren dan lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan Bapak? Kalau untuk inovasi yang sudah kita buat, karena kita juga pengen menjadi salah satu UPT yang WBK, wilayah bebas dari korupsi. Alhamdulillah kita juga sudah membuat inovasi dengan membuat aplikasi Ekumala, kan gitu. Juga Ekumala adalah salah satu inovasi untuk kemarin untuk pelatihan PIM 3 Bapak. Jadi bisa membuat lapas ini lebih bisa masyarakat di luar tahu bahwa apa sebenarnya di lapas kelas 2A Tenggarong ini, kan gitu. Terus produk yang sudah diketahui banyak masyarakat di luar adalah hasil dari bengkel kerja kita. Alhamdulillah khususnya untuk membeler, banyak masyarakat yang udah membeli barang-barang produk di sini. Jadi kayak beler, kayak kursi lipat dan seterusnya. Jadi insya Allah apa yang mereka minta dibuatkan di Lapas Kelas 2 Tenggarong, insya Allah bisa kita buat. Itu untuk kemandiriannya. Alhamdulillah untuk di pembinaan kerohanian, alhamdulillah juga saya terjun langsung, khususnya untuk malam Jumat kita sama-sama membacakan Yasin bersama dengan para santri di pondok pesantren Lapas Kelas 2 Tenggarong ini, beserta dengan kamping, dengan manula, dengan petugas gitu. Jadi alhamdulillah sampai detik ini berjalan terus menerus dan insya Allah istiqomah. Dan pembinaan kerohanian yang salah satu mungkin yang pertama di Kalimantan Timur dan Utara adalah bahwa di Lapas Kelas 2 Tenggarong ini punya pondok pesantren, terus ada tahfiz Quran. Menjadi suatu kebanggaan pimpinan bahwa apa yang nantinya insya Allah ada yang hafiz Quran, menjadi kebanggaan tersendiri. Bahwa tidak cuma di luar sana yang bisa mencetak hafiz Quran. Insya Allah dengan kerja keras kita bersama, kita bisa mencetak hafiz Quran. Insya Allah, amin. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ternyata ya pesantren Tobatan Nasuha ini menjadi yang pertama ya Pak, ya begitu ya Pak? Alhamdulillah. Oh gitu, saya juga baru tahu nih. Alhamdulillah. Dan iya. banyak yang nyontoh sekarang. Iya, benar-benar itu bagus sekali untuk Luar pembinaan biasa, kerohanian warga binaan ya kan. Mungkin Bapak ada inovasi lagi Pak untuk kedepannya, untuk kemajuan di lapas seperti apa Pak? Mungkin ada di benak Bapak nih inovasi yang pengen apa mau lagi ya? Bapak laksanakan lagi nih untuk Lapas Kelas 2 Tenggarong ini Pak. Salah satu visi yang khusus adalah pengennya sih kita nggak muluk-muluk sih, pengen WBK aja. Pengen WBK untuk tahun 2022 ini, makanya kita lengkapi sarana prasarana yang harus ada untuk pelayanan P2HAM. Jadi sedikit demi sedikit kita lengkapi sarana prasarana. Kita siapkan teman-teman semua untuk merubah mindset untuk menuju ke WBK. Tadi kan sudah banyak ya harapan Bapak mungkin kepada warga binaan seperti apa ya kan. Sekarang harapan Bapak nih untuk terkhusus nih untuk petugas dan pegawai di lapas itu seperti apa Bapak harapannya Pak? Harapannya sih kerja aja yang benar. Benar Pak ya. Kerja yang baik dan benar. Jadi kerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Itu aja susah sebenarnya.
kerja yang benar, kerja yang disiplin, kan itu. Jadi maunya tidak mulu-mulu, jadi apa namanya, bisa merubah diri sendiri aja, nggak usah menjadi orang lain. Kerja sesuai tugas fungsi, disiplin, itu aja. Tapi satu hal yang saya ingat kalau pesan dari Bapak itu jangan lupa tinggalkan sholat. Itu selalu yang teringat loh, pesan dari Bapak Kalapas ini itu sesuatu yang sangat selalu mengingatkan kita untuk selalu sholat itu suatu kebanggaan tersendiri buat saya. Itu jadi kita ingat untuk selalu terus beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi itu juga salah satu mengingatkan kita untuk tidak berbuat yang tidak baik di tempat kita kerja. Itu yang selalu teringat. Pencegah ya, pencegah. Nah, itu tadi kita sudah mendengarkan pengalaman isu-isu di lapas, kegiatan pembinaan dan sebagainya dari Bapak Kalapas ya. Ini adalah sebagian besar informasi yang kami berikan kepada masyarakat. Iya. Nah, bagi kalian yang masih penasaran nih untuk mengetahui informasi selanjutnya, atau kalian bisa komen di bawah, kalian ingin informasi apa aja yang ada di dalam penjara atau di dalam lembaga pemasyarakatan, nanti kita akan mendatangkan langsung ke perbagian pembinaan atau pengamanan, atau kita akan mengundang secara langsung narapidana untuk memberikan informasi kepada kalian. Oke, kita akhiri episode kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetap bersama kami di Onsi KG, obrolan seru di balik jeruji. Bye.